Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ini Bible Class yang ke-19 ya. Kita masih neraka bagian kedua. Kayaknya ada bagian ketiga lagi. Karena ini aja sudah hampir 40 ya, 40 lebih slide. Nah, minggu lalu kita sampai di sini ya. Jadi kenapa ini perlu diajar tentang neraka? Ini bahkan orang-orang Kristen, bahkan gereja-gereja ya, punya doktrin, lihat ya, ini yang sesat-sesat ini. Universalisme, pemusnahan, purgatori, api penyucian, Kristen progresif, itu hampir semuanya menolak tentang neraka. Saya masih ingat 2 tahun lalu ketika kita Paskah ya, saya bikin sesi waktu Paskah dan kebangkitan Q&A tentang neraka. Dan ini memang saya keluarkan saudara ya. Seringkali kita memikirkan bayangan umum tentang neraka kita itu seperti ini. Jadi orang akan masuk neraka dan disambut iblis di situ. Wah, jelek sekali suara saya saudara. Mungkin ketawanya mesti kurang gede. Wah, welcome to the hell. Bayangan umum itu seperti ini. Orang di neraka, ada setan di neraka. Setan menyiksa manusia, mencabik-cabik manusia, menghukum manusia. Tapi ingat, neraka menurut Alkitab itu enggak seperti ini. Jadi makanya penting ya, banyak orang ditipu oleh iblis. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, tetapi iblislah yang menjadi bapamu ya, dan kamu menuruti keinginan-keinginannya, sebab ia adalah bapa segala pendusta. Dari awal, dari di Eden, dia menipu manusia dan dunia, dan semua orang beragama di dunia ditipu. Makanya kenapa takut sama setan? Karena setan itu penguasa neraka. Itu tipuan iblis. Bahkan orang Kristen dan pendeta-pendeta juga tertipu dengan mempercayai, mengkhotbahkan, menceritakan visinya, penglihatannya. Mereka pergi ke neraka dengan ditipu oleh iblis bahwa iblis itu penguasa neraka. Hati-hati, karena harus tahu ya, kenapa Tuhan punya tujuan awal untuk neraka itu apa? Untuk apa neraka itu diciptakan? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ingat ya, iblis itu kepalanya Lucifer, malaikatnya disebut roh jahat. Ayo kita baca Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10. 2, 3. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ulangi kata dan, 2, 3. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi mesti paham ya, iblis. Nah, minggu kemarin, beberapa saat yang lalu kita belajar tentang masa tribulasi. Di tribulasi itu ada trinitas setan. Iblis, Lucifer, ular tua, naga, itu pribadi pertama ya. Itu berbagai julukannya. Binatang atau antikris itu pribadi kedua. Nabi palsu itu pribadi ketiga. Itu semuanya dihukum di neraka. Nah, akhirnya orang sesat dan orang tidak percaya, orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah Juru Selamat satu-satunya.
Saya ajak saudara lihat perkataan Tuhan Yesus sendiri. Perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di Matius pasal 25 ayat 41, ini bicara tentang pengadilan sebelum masuk kerajaan 1000 tahun. Ini Tuhan Yesus berkata begini. 2, 3. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ini pengadilan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan masuk di kerajaan 1000 tahun. Kambing yang di sebelah kiri yang gak percaya, gak boleh masuk kerajaan 1000 tahun. Mereka disebut orang terkutuk, masuk ke dalam api yang kekal. Nah, bahasa Indonesia gak kelihatan ya, tapi dalam bahasa Yunani itu kelihatan, yang telah sedia. Nah, tenses itu perfect, pasif, partisip. Maksudnya begini. Jadi kita kan baca misalnya Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ayat 1 ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, itu penciptaan. Hari kedua Allah menciptakan, hari ketiga Allah menciptakan, hari keempat, 5, 6 Allah menciptakan, hari ketujuh Allah beristirahat. Dan saudara tidak akan melihat ketika Allah menciptakan itu, Allah menciptakan neraka. Tidak, karena Allah menciptakan itu sungguh amat baik, sempurna. Semuanya sempurna. Nah, mulai kapan iblis jatuh? Jadi iblis jatuh itu bukan, nah kalau saya ngajari S2 kitab Kejadian, eksposisi Kejadian, ada orang berkata gap teori antara ayat 1 dan ayat 2. Makanya ada evolusi. Nah, yang sudah pernah ikut kelas kita belajar pernah kitab Kejadian ya, 15-17 tahun lalu itu, sudah pasti sudah lupa itu. Nah, bukan di iblis tidak jatuh di Kejadian pasal 1. Di Kejadian pasal 2 cerita tentang detail hari ke-6 penciptaan manusia, tidak jatuh. Jadi antara Kejadian pasal 2 dan pasal 3 iblis itu jatuh. Jadi begitu dia jatuh, dia pergi ke Taman Eden. Dia menipu manusia. Jadi begini, begitu iblis jatuh, neraka itu tersedia. Paham ya? Jadi begitu iblis jatuh, neraka itu tersedia. Nah, ini maksud teksnya itu seperti ini. Jadi Tuhan tidak menciptakan ada neraka, ada dulu. Enggak. Pada mulanya dia ciptakan Kejadian pasal 1 dan detailnya hari ke-6 di pasal 2. Tuhan gak ciptakan neraka. Karena semuanya serba sempurna, serba baik. Ya. Mulai dari iblis jatuh dalam dosa, begitu dia jatuh, dia langsung ke Taman Eden membawa manusia supaya berdosa. Nah, begitu dia jatuh, neraka itu ada. Jadi kita tahu dari ayat ini, neraka itu bukan amusement park kayak gini ya, taman hiburan. Wah, iblis seneng-seneng di sana. Iblis nyiksa orang. Iblis sepuas-puasnya di neraka. Enggak. Itu bukan catatan Alkitab. Alkitab mengatakan asal mula neraka diciptakan itu pertama kali, begitu iblis jatuh, neraka itu ada. Ya dari Tuhan pasti. Jadi kalau iblis bersenang-senang di neraka menyiksa manusia, itu dusta iblis. Jadi ini dusta iblis tentang neraka pada publik, pada orang umum berabad-abad. Kebohongan yang didengungkan berkali-kali akhirnya jadi kebenaran yang dipercayai orang. Ingat ya, bahaya sekali buku-buku keren rohani tentang penglihatan surga dan neraka.
Semuanya harus diuji sama Alkitab. Karena Alkitab itu satu-satunya kebenaran. Jadi kalau nggak cocok sama Alkitab, berarti salah. Berarti sesat. Karena Wahyu pasal 22 ayat 18-19. Ya. Dikatakan ada kutukan bagi orang yang menambah atau mengurangi firman Tuhan ini. Kenapa? Karena sudah sempurna. Sehebat apapun pendeta itu, ketika cerita tentang neraka, nah ini, karena isi buku-buku keren itu mempromosikan setan yang menyiksa orang di neraka. Itu. Dan itu dilakukan pendeta-pendeta besar, mega church, dan itu dipercaya orang Kristen. Ini salah satunya. Tidak usah disebut namanya ya, Swasi sudah tahu itu. Ini penglihatan yang dia tulis begini. Di tepi lorong aku melihat seorang wanita muda, tangannya terikat pada sebuah kayu. Banyak sekali orang bertanduk yang mengelilingi dia serta mentertawakan. Hahaha. Aku melihat wajahnya sudah putih, pucat. Itu diliputi rasa takut amat sangat. Di depan matanya terdapat suatu senjata aneh yang tidak pernah aku jumpai sebelumnya. Aku tidak tahu namanya, tapi bentuknya sejenis garpu penggaruk dengan mata pisau yang sangat tajam. Senjata itu dibawa salah satu, dia berkata itu iblis yang sedang mengerubuti wanita. Aku dengar si iblis menyerang, mengancam wanita malang itu, ayo berdosa, ayo berdosa. Aku melihat wanita muda itu tadi itu makin ketakutan. Dia sepenuhnya di bawah, jatuh dalam kuasa para iblis yang bertanduk. Sehingga ia mau menuruti. Ya wanita, iya aku menuruti. Nah lihat ya, iblis ini taman hiburan iblis. Dia nyiksa orang di neraka, dia penguasa di neraka. Pendeta kedua ya, ini. Jadi aku berdosa. Iblis ngancam itu tertawa. Jadi ini diajar. Ini salah besar. Karena Alkitab nggak pernah ngajar begitu. Ini pendeta kedua, saudara bisa lihat namanya di situ. Ini dua-duanya pendeta besar semuanya. Dia berkata begini, saya diperlihatkan orang yang masuk neraka. Ini penglihatannya dia. Mengerikan, orang-orang berdosa dicapik-capik, diterkam setan-setan, dibawa ke neraka. Di neraka Tuhan Yesus memandang wajah, ya itu pendeta ini. Lihatkan apa reaksi saya terhadap orang yang meraung, sangat menderita, dijara, dikeroyok setan-setan, dibawa ke neraka. Tuhan Yesus perlihatkan proses orang yang mati, begitu mati dibawa ke alam roh, dikejar-kejar setan, ditangkap-tangkap setan, dijara setan, meraung, menjerit, setan beramai-ramai digotong, digandeng, dibawa ke neraka. Wow, mengerikan ya. Dua pendeta ini. Alkitab bilang iblis bukan bos. Harus tahu. Iblis kata Alkitab yang kita baca tadi itu, mereka dihukum. Bukan jadi bos. Ingat ya, Alkitab tidak mengajarkan iblis jadi bos di neraka. Nah, btw dari mana sih ajaran iblis jadi bos, penyiksa, penguasa? Ya karena dusta. Jadi dusta ini disisipkan oleh iblis berabad-abad dan akhirnya dipercaya, diterima sebagai kebenaran. Orang yang pertama kali ini namanya Dante Alighieri. Jadi asal mulanya iblis dipercaya sebagai penguasa neraka, bos di neraka, penyiksa di neraka. Dante ini dia tulis di medieval ages ya, masa-masa abad pertengahan. Dan ini mempengaruhi segala art, seni, lukisan, buku, dan merasuk di gereja. Ini bukunya begini, Divine Comedy. Ini ditulis tahun 1265 sampai 1321. Jadi pada bagian, nah itu kan ada 3 ya, itu saya kelihatan, Inferno, Purgatory, dan Paradiso.
Inferno itu sungai neraka. Ya toh. Purgatori itu api penyucian, semuanya ngawur itu ya. Lalu paradiso, surga. Jadi dia ngajar tentang neraka dalam buku dongengnya ini ya, fiksinya ini. Jadi ada monster rakus akan para pendosa, dia kasih nama Cerberus. Monster berwarna merah, bermata merah, kepala 3, penjaga neraka, tangannya bercakar, punya rahang rakus, merobek menguliti roh orang-orang mati. Kira-kira kalau sudah baca dengar gini, itu imajinasi kita. Itu imajinasi orang-orang Kristen sampai sekarang. Nah lalu dari Dante ini ya, lihat ya tahunnya ya. Lalu mulai ada pelukis Fiorentin, Giotto, abad ke-14, 1307. Disuruh melukis di chapel itu gereja. Scolvini di Padua tentang penghakiman terakhir. Nah, gambaran neraka yang salah dari mana? Dari ceritanya Dante. Mulai dilukis di gereja, di chapel. Ya, kalau ditarik ke sini, nah ini ya, di sudut kanan bawah lukisan itu, nah ini ya, di sudut kanan ini, nah, tentang setan monster rakus bertanduk berdiri di gerbang neraka. Lihat itu ya, yang gendut itu loh ya, yang gendut itu yang di bawah, yang megang-megang orang tuh sih mau dimakan, yang bulat itu ya. Nah jadi hoax neraka dan setan mulai terus digaungkan. Lihat ya, ini tetap sama. Pria, wanita, ini kan rohnya ya. Telanjang, diseret ke neraka. Lihat itu setan hitam itu. Nah ini yang cerita pendeta-pendeta itu tadi tuh. Ya, dimasukkan ke dalam lubang neraka. Diludahi, ditombak, digantung, dihukum yang mengerikan. Nah, saudara mesti ngerti, Dante ya dan Giotto sahabat baik, makanya pantas. Jadi ketika dia melukis di gereja, dia ambil ide temannya sahabat baiknya itu. 100 tahun kemudian, Jan van Eyck, bahasa Belanda, Jan van Eyck, penghakiman terakhir 100 tahun kemudian. Lihat ya, di bagian bawah itu cerita tentang penderitaan neraka. Jadi ada setan setengah tengkorak, setengah jaguar, macan, tutul itu ya, berdiri saja menggerogoti pantat-pantat gemoy. Jadi setan terus-menerus mengejar manusia. Diperbesar aja. Lihat ya. Jadi daging wanita berdada besar itu dikoyak, dikunyah sama iblis. Nah, yang di belakang itu ya. Lalu kadal, setan berbentuk kadal ini memakan pria, dan yang perempuan tuh dorong itu. Kenapa? Sekali lagi fiksi tentang setan sebagai penyiksa, penguasa di neraka diperkuat. Dan itu sudah merasuk dari tahun 1300 sampai sekarang. Lihat ya, setannya, wah semua orang digantung. Dan itu yang dipikirkan oleh banyak orang. Fra Angelico, penghakiman terakhir di bagian neraka. Ini ya, ini tahun 1431. Jadi dia juga ambil idenya Dante. Jadi neraka itu gua, suram, tempat orang terkutuk. Salah besar. Alkitab bilang bukan, neraka itu bukan gua. Neraka itu lautan api. Wah ini salah besar ini. Dosa serakah, jadi dikasih uang, kasih emas cair, emasnya dicairkan, dituangkan ke tenggorokan. Karena orangnya serakah. Nah itu kadang-kadang dikhotbahkan ya. Dosa murka, emosian, dipaksa terus berkelahi.
Jadi manusia direbus, dikunyah sama setan-setan, sama Lucifer. Jadi hoax tentang neraka ini terus-menerus jalan dari abad pertengahan itu. Hieronymus Bosch, dia menggambar tentang taman kenikmatan surgawi. Nah sekarang di bagian ini dia juga cerita tentang neraka. Sebetulnya kalau mau saya punya daftarnya lebih panjang sampai abad ini. Jadi lihat ya, ceritanya Dante, fiksi itu rekaan, karangan, ditambah seni, art, itu juga karangan, rekaan. Dan itu neraka yang jadi dipercayai sekarang. Orang lebih mempercayai kebohongan ini, hoax ini, daripada kebenaran itu. Nah diperparah yang paling utama, tidak paham ayat Alkitab, tidak paham tentang kebenaran Alkitab. Yang berikutnya, nah ini pendeta lurus-lurus ya, jemaat juga. Ayo coba kalau saudara dengar khotbah neraka, wah gak nyaman nih, gak enak ikut khotbah hari ini tuh. Tapi kalau berkhotbah berkat, semangat saudara, betul ya, karena itu gak populer. Dan puncaknya pendeta-pendeta selebriti itu khotbah tentang tur ke neraka yang fiksi ini. Harus dipahami ya, pahami, sadari ya, lihat ya, mitos, hoax. Oh markas iblis itu di neraka, dia penguasa di neraka, penyiksa di neraka. Fakta Alkitab bahwa neraka diciptakan Tuhan pertama kali sebagai tempat hukuman untuk iblis. Dan ingat, Tuhan Yesus satu-satunya penguasa atas kematian dan atas neraka. Sadari ya, iblis itu bapa segala dusta. Ini bahan ngajar saya untuk S3 dan S2 ya. Wah di situ memang kadang-kadang di kelasnya ada pengurus-pengurus gerejanya di situ. Serius, wah rame itu. Saya pernah juga diundang untuk, saya baru kemarin ya, kemarin di Senin Selasa saya seminar anti akhir zaman di Tasikmalaya. Besok Senin berangkat ke Nganjuk, ada 27 pendeta pedesaan. Saya akan seminar juga di pendeta-pendeta pedesaan ini. Sama topiknya tentang akhir zaman ya. Kita kan sudah seri 19, itu mesti dirangkum tuh seperti itu. Dan umumnya ketika saya seminar diundang gitu ya, selalu ada perlawanan. Wah Pak, gak mungkin pendetaku salah, gak mungkin pendetaku sesat Pak. Terserah kamu, saya bilang gitu. Lihat ini catatan, kok gak bisa jalan di situ, jangan dipotak-atik. Ini catatan Alkitab dan perkataan Tuhan Yesus. Ayo kita baca lagi. Matius 25 ayat 41, 2, 3. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi mesti paham ya, ajaran Alkitab itu apa? Ingat ya, tidak ada satupun, saudara browsing, saudara cari, silakan tanya AI. Saya coba-coba tadi itu ya. Kalau dalam Alkitab tidak ada, tapi dalam buku-buku yang lain pasti ada ketemu. Komik-komik Kristen ada. Ingat, iblis itu bapa segala dusta. Harus dipahami. Tidak ada satu catatan pun di Alkitab setan penguasa dan penyiksa di neraka. Karena neraka diciptakan
bukan untuk manusia awal mulanya. Neraka diciptakan spesial untuk iblis dan malaikatnya yang jatuh dalam dosa. Itu sebabnya mereka cari orang. Nah, minggu depan kita belajar, jadi tempat nerakanya setan sama nerakanya manusia itu beda. Kalau dibikin sama, nah itu cerita tentang hukumannya, cerita tentang fiksinya. Banyak cerita fiksi yang seperti itu. Lihat ya. Baca Matius 8 ayat 29. 2, 3. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini ceritanya Yesus pergi ke Gerasa, lalu berjumpa dengan orang yang kerasukan setan. Siapa namamu? Legion. Legion itu muncul dalam bahasa kita sekarang. Legion itu seperti tentara Romawi, jumlahnya 6.000. Itu legion. Jadi legion ini yang dalam satu orang gila ini, yang disuruh diusir ini, dia tahu disuruh Tuhan Yesus pergi. Nah, dia berkata seperti ini, apakah engkau kemari mau menyiksa kami? Dia tahu bahwa ada teman-temannya roh-roh jahat yang dihukum di jurang maut. Dari zaman kapan? Dari zaman jatuh kejatuhan dalam dosa itu. Jadi lihat ya. Ayo kita baca Lukas 8 ayat 31. 2, 3. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jadi Tuhan kan menciptakan malaikat, ya, tidak ada setan. Tapi ketika ada pemberontakan roh jahat, maka malaikat yang ikut kepada iblis disebut malaikat yang jatuh, roh-roh jahat itu. Nah, legion itu termasuk yang bebas. Efesus pasal 6 ayat ke-12. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan pemerintah, bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah kerajaan angkasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat ini. Balik lagi ya. Jadi legion yang merasuki orang di Gerasa ini, dia termasuk setan yang bebas. Tapi dia tahu sebagian temannya di penjara, dihukum di sana, bukan bersukaria di sana, bukan taman hiburan di sana. Ada yang di penjara selamanya, Yudas ayat yang ke-6, dalam belenggu abadi. Tapi ada yang sementara, nanti lepas di sangkakala kelima, kalau sudah masih ingat tribulasi kemarin. Makanya Tuhan bilang tidak boleh bunuh, hanya boleh menyiksa. Ada yang keluar di sangkakala ke-6, 4 jenderal iblis. Ini di masa tribulasi. Jadi semuanya sudah ditoto sama Tuhan, cerita kisahnya. Dan ingat ya, dihukum di sana setan. Lihat ya, Wahyu pasal 20, masih ingat di akhir tribulasi, di akhir 1000 tahun iblis dilepaskan. Kenapa? Karena dari awal dia dibawa ke jurang maut, dan satu malaikat saja nangkap dia, merantai dia, dan memeteraikan pintu neraka itu. Kenapa? Pemimpinnya juga dihukum di sana. Gak ada sukaria, gak ada sukacita di sana. Ini ayatnya. Ayo kita baca Wahyu 20 ayat 10. 2, 3. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka yang keras
disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lihat ya, di akhir semuanya dihukum neraka. Ingat, iblis, roh jahat bukan bos di neraka. Mereka dihukum oleh Tuhan di sini. Nah, pertanyaannya, ya, siapa penguasa neraka? Siapa penguasa neraka? Tuhan Yesus. Ayo, abaikan yang tanda kurung ya. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow, ini waktu Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan gereja. Dan gereja dikasih ayat spesial. Neraka pun tidak bisa menguasai gereja. Alam maut itu Hades. Hades itu neraka. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Abaikan tanda kurung ya. 2, 3. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maut itu Thanatos. Thanatos itu kematian. Aku yang memegang segala kunci kematian. Aku juga yang memegang kunci neraka. Jadi Yesus itu penguasa kematian dan neraka, bukan iblis. Yesus satu-satunya penguasa. Harus dipahami seperti itu. Slide yang terakhir. Lukas 11 ayat 44 dan 5. 2, 3. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Makanya kenapa kita diajar sama Tuhan? Kita mesti takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan Yesus. Kenapa ayat ini dalam konteksnya seperti ini? Ketika orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus seringkali menghadapi perlawanan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus seringkali menghadapi kesulitan. Nah, kadang-kadang ancaman, bersaksi, ancamannya hukuman. Dengar enggak? Pendeta yang baru bertobat dari seberang melayani Tuhan, lalu kena pasal penodaan, masuk penjara. Ada banyak anak-anak Tuhan jadi martir, tapi Tuhan berkata, jangan takut, karena nyawamu saja yang diambil. Habis itu mereka nggak bisa buat apa-apa. Jujur aja kalau gitu aja kita dengar gitu, wah tapi gitu, jangan gitu Tuhan, aku ya nggak mau mati Tuhan, betul ya? Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Siapa? Dia. Siapa itu? Pemegang kunci kematian dan kunci neraka. Jadi seperti ayat ini, katakan, takut sama Tuhan Yesus, kata Tuhan. Takut aku, kata Tuhan Yesus. Karena dia berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Ingat ya, Tuhan Yesus itu penguasa neraka dan bukan iblis. Dan ingat, ini janjinya untuk orang percaya. Baca sama lagi. Abaikan yang tanda kurung ya. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Banyak orang Kristen masih takut sama neraka. Ingat ya, neraka itu tidak punya kuasa, tidak berkuasa atas umat Tuhan, gerejanya, orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu perhatikan bersama-sama, siapakah kita? Kita gerejanya. Walaupun kadang-kadang kita harus menghadapi kesulitan, tapi ingat, penguasa kematian dan neraka Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, Dia pelihara hidup saudara dan saya.